Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geos Podcast. Kali ini kita akan membahas seputar cara belajar di masa pandemi. Tentunya bersama saya Berliana Cahyani dan teman kita Aga Kusuma Dewa. Oke, jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita ucapin dulu nih buat SMA kita tercinta, selamat ulang tahun untuk Semansa Tuban yang ke-60 tahun. Semoga selalu jaya dan tetap menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Amin, amin. Oke, gimana nih kabarnya Arga hari ini? Baik, sehat alhamdulillah. Terus kabar tugasnya gimana? Masih ada yang belum selesai dikejar baik-baik saja nih sebenarnya keadaan tugas yang ada di daring-daring ini. Masih banyak kayak nunggak. Terlampau banyak sih sebenarnya. Deadline-nya yang sudah mepet pun juga banyak banget. Oke, kalau gitu sama kayak aku juga kayak gitu. Masalah standar di persekolahan daring ya. Banyak mana nih tugas? Waktu daring atau waktu luring? Ya daring lah pastinya, gimana lagi. Kan kita belajar lewat Vidcon nih. Jadi kan tugas-tugasnya banyak dibebankan pada siswa semua. Tapi kalau menurut kamu kan kita udah ada luring 50% nih. Menurut kamu tugasnya tetap banyak atau sama aja, tidak ada bedanya. sama aja? Kan tetap yang di rumah juga merasakan daring, yang di sekolah kan hanya yang di sekolah yang merasakan luring. Oke, tapi seenggaknya kita punya pengalaman gitu ya luring. Seenggaknya ya kan kita juga nggak mau selama kelas 10 sampai kelas 12 di rumah aja, nggak mau kan ya. Nggak mau. Pandemi kan memang sudah berjalan 1,5 tahun ya bisa dibilang. Itu kalau daring terus ya lama-lama stres sama. Pengen kenal juga sama iya, teman-teman. bosen tahu di rumah. Terus kamu udah ada rencana habis SMA mau kemana? Mau kuliah di mana nih? Kebetulan sih sudah ada ya, ada 2 jurusan nih yang aku pengen. Tapi tolak belakang sebenarnya, jadi yang satu soshum, yang satunya saintek. Yang saintek tuh kedokteran ya wajar lah, banyak yang pengen dokteran juga. Yang satunya tuh soshum sastra. Itu cuman kan materinya beda jauh loh, jadi kalau mau belajar keduanya rada bingung ya aku punya. Linjur kan? Iya linjur ya. Kalau sudah gimana ya, kalau anak MIPA ketemu pelajaran IPA tuh kayak bawaannya pengen linjur tuh ada di kehidupan sehari-hari. Oh, tapi kalau boleh tahu tujuan kamu pilih 2 jurusan itu apa sih? Sebenarnya tuh pengen merasakan kedua-duanya ya. Kalau misalnya milih itu, kalau alasan utamanya kalau aku milih kedokteran tuh karena yang pertama tuh impian orang tua. Kan orang tua mana nggak mau anaknya di dokter kan ya. Kan perspektif masyarakat untuk kedokteran kan bagus, sangat menjual di masyarakat. Yang kedua tuh ingin memajukan kesehatan di Indonesia. Kan rasio dokter di masyarakat rendah ya, nggak begitu mencukupi. Di bawah standar. Iya, di bawah standar banget kan tuh masalah bangsa. Apalagi sekarang kan masa pandemi, butuh nakes banyak. Butuh pastinya, berarti prospek kerja banyak kan? Iya, bisa dibilang masih mumpuni lah. Iya. Kalau untuk jurusan sastra yang notabene-nya soshum itu, aku lebih pengen jadi diplomat. Diplomat? Diplomat, iya. Gimana? Padahal nggak kurang nyatu ya sastra sama diplomat, toh? Lebih ke HI ya, lebih ke hubungan internasional. Iya, kan nggak pilih HI. Lah itu, dulu aku pernah baca di Instagram ya, itu kalau antara sastra sama hubungan internasional tuh rate kepilih jadi diplomat itu lebih banyak sastra. Lah aku nggak tahu kenapa, mungkin karena di sastra kita juga mempelajari tentang negara itu juga, mempelajari nggak hanya bahasa, juga tentang budaya juga. Kalau mungkin hubungan internasional dia kan meluas ya, nggak selalu tentang negara yang gimana ya, spesifik. Kalau menurutku seperti itu sih. Untuk alasan yang lainnya ya buat jalan-jalan dong ya. Kan diplomat kan bisa beda-beda tempat. Bisa beda-beda tempat, tapi kan tugasnya menjaga perdamaian ya, maaf ya. Kan tetap ada tugas utama dan tugas sampingan gitu. Iya, pokoknya pengennya kan dia tetap pengen enak juga lah, masa nggak mau kerja di bawah beban gitu loh. Nggak mau di bawah tekanan. Iya, gitu. harus dibawa enjoy. Bisa juga kan jadi duta besar. Bisa banget. Aku sih pengennya di kedokteran sama pertanian. Kenapa tuh? Soalnya kalau kedokteran, ya benar kata kamu tadi, impian orang tua itu pasti kebanyakan mayoritas tuh pengen anaknya jadi dokter dan sudah didoktrin sama diri sendiri. Kalau sama semua orang juga sih, soalnya dokter tuh pekerjaan yang dianggap dia punya penghasilan yang besar gitu, dan perspektifnya pekerjaan terbaik gitu ya. Iya,
Apalagi kalau udah bicara soal dokter tuh pasti di mindset kita semua itu Bener. sudah tertanam bahwa dokter itu nanti masa depannya itu bakal cerah gitu loh, bakal terjamin hidupnya gitu. Padahal kalau dilihat dari perkuliahannya tuh ya bisa Bukan hanya dibayangkan itu sendiri. aja, bukan hanya itu aja sih, tapi soalnya dokter itu kan juga kita bertanggung jawab atas Bener. keselamatan Ini udah banyak nyangkut orang. manusia ke manusia ini masalahnya. Iya, saya itu. Jadi kalau mau jadi dokter tuh sebenarnya jangan deh Jangan ke ruang ya. iya, jangan mikir wah aku mau jadi dokter pasti kaya, itu enggak. Enggak, Jangan. lebih ke tanggung jawab. Iya, benar itu. Lebih kita ke memajukan kesehatannya yang dipikir, jangan uang. Oh. Tapi Ya, kan penting gak usah di dokter lah. dokter kan prospek kerjanya mungkin akan banyak kan Iya. ya, apalagi kita sudah mengalami pandemi, jadi kita Bener. butuh dokter, apalagi dokter itu yang harus inovatif, dia harus punya inovasi untuk bisa ya seenggaknya bisa mengurangi lah, menekan jumlah angka corona itu. Apalagi kan di pelosok-pelosok terpencil kan jarang ya ada dokter, Jarang, masih jarang ada tenaga kurang kesehatan banget. yang untuk mengcover kesehatan mereka kan Bahkan mereka jarang. harus berjalan Berkilo-kilo. iya, Kasihan. banyak kilo banget tuh, pasti Bener. capek. Itu kan jadi kan rasionya tuh sangat-sangat rendah untuk masyarakat dengan dokternya. Bener banget, masih di bawah standar banget ya kalau dokter di Indonesia itu. Kalau untuk pertaniannya kenapa harus pertanian ini yang biasanya dipandang rendah nih? Kenapa? Iya bener, ada rendah, Kenapa makanya tuh? itu pertanian kan sering diremehkan nih sama anak karena mungkin Bener. yang di pikiran mereka itu pasti pertanian itu hubungannya sama bertani gitu, sama petani nggak eksis banget kan. Kurang milenial, Bener, kurang bener. menjual, kurang Kurang- mana ya? Kurang global Iya, intinya. istilahnya kayak yang nggak bisa maju gitu loh. Bener. Kayak gitu-gitu aja Kayak ya padahal. udahlah gitu, petani doang ngapain sih? Iya Paling bener, orangnya juga bener kayak dikit. gitu mindsetnya. Padahal Setiap kalau orang kayak gitu. terjun di dunia pertanian pun ya kamu tahu sendiri gitu. Iya, tapi kalau aku milih pertanian tuh ya nggak bukannya aku pengen jadi petani, bukan, tapi komoditas ekspor di Indonesia ini kan juga bergantung pada sektor Bener pertanian, banget. apalagi itu cukup mendukung. Kan kualitasnya kan diakui dunia, ada yang ranking 1, ranking 2 dunia, ada yang Iya. dihasilkan oleh bisa kan Tapi banyak banget. masalahnya Indonesia masih impor Iya, beras itu. loh, Beras loh yang notabene makanan pokok masih diimpor. apalagi Itu dari Jepang. gimana itu? Padahal kita juga bisa menghasilkan beras dengan kualitas ekspor seharusnya. Seharusnya. Lah itu Tapi- perannya tuh gimana sebagai petani sekarang tuh loh? Nah itu makanya aku pengen ke pertanian, mungkin aku bisa suatu saat nanti aku bisa membuat inovasi itu loh untuk pertanian supaya komoditas ekspor di Indonesia itu terutama di sektor pertanian itu bisa jadi maju gitu loh. Jadi Indonesia tuh punya integritas gitu loh, integritasnya tuh harus benar-benar kuat gitu. di Biar gak pertanian. monoton ya, nggak Iya, cuma gitu-gitu aja. Kita butuh suatu inovasi, suatu pembaharuan gitu loh. Apalagi kan Terhadap dunia pertanian. yang di dunia pertanian itu kan juga bahan pokok Bener. makanan. Kalau kita nggak bisa Gak bisa nggak ada bahan mengelola gitu pokok aja, kita gimana? gak bisa ngelola cara makannya gimana? Nah, iya, itu kita aja kan makanya. sabar kalau gak makan nasi gak kenyang. Jadi harus ada inovasi lah ke depannya Bener, untuk bener pertanian. Nah itu mungkin tujuanku itu kayak gitu. Oke, tapi kalau kamu sendiri udah nyiapin buat masuk ke jurusan itu udah jauh-jauh hari Nah, atau itu. gimana? Nah itu masalahnya gimana ya? Karena aku milihnya dua jurusan yang saling bertolak belakang nih masalahnya ya. Iya. Jadi kalau aku condong ke salah satunya nggak bisa. Aku kan soalnya sendiri di jurusan MIPA yang lebih condong ke saintek ya pasti. Kalau misalnya aku MIPA ya pastinya lebih condong ke kedokteran seharusnya karena materi yang dipelajari saat SBMPTN pun nggak terlalu jauh sama yang dipelajari di SMA. Iya benar Kalau banget. misalnya aku mau belajar gimana ya soshum, mungkin harus gap year dulu. Soalnya kan aku kan kelas 10, 11, 12 kan jurusan MIPA, bukan jurusan soshum. Jadi nggak pernah sekalipun nyentuh kayak ekonomi, geografi, sosiologi itu nggak nyentuh ya. Apalagi kalau saat SBMPTN kan nggak nyentuh sama sekali. Kalau misalnya mau belajar dari nol tuh sulit kan, materinya kan banyak soalnya. Tapi kamu mau bener-bener gap year nih? Nah itu masalahnya, nanti kan bisa dipikirkan lebih lanjut gitu. Masih milih kan ya, Masih masih harus proses milih. milih gitu ya. Harus ada milih. Sama sih sebenarnya, aku juga ada niatan buat linjur tapi Ya, sulit ya. Mohon maaf ini bikin masih pusing kan mencari ya. pilihan yang mana yang paling baik, mau linjur atau tetap linear sama jurusan kita yang sekarang kan Bener. IPA kan ya. Oke, terus kita menuju ke permasalahan sejuta umat nih. Kalau untuk persiapan ini mesti tuh banyak banget gangguannya, Iya, terutama bener ada satu banget. nih. Nggak cuma jalan lurus saja ya, nggak ada Enggak. hambatannya, ada hambatannya banyak banget ini. Banyak Mohon maaf banget. nih ya.
itu apa? Kamu tahu gak? Iya, males. Iya bener banget. Kalau gua suruh belajar tuh harus ada niat yang kuat, ada Bener. motivasi, ada dorongan yang bisa membuat keluar dari zona gravitasi kasur. Ya, apalagi kalau kita Nggak daring, bisa. kalau kita Daring daring, tuh udah berkali-kali lipat nih masa gravitasinya. kalau udah daring itu belajar di dekatnya kasur, Itu nggak bisa. itu hukum gravitasi kasur tuh bener-bener berlaku banget gitu Kuat loh. banget. Bahkan lebih besar gitu daripada gravitasi bumi Bener, kalau bisa bener. dibilang. Jadi bawaannya pengen rebahan mulu ya. Kalau kamu udah punya cara mengatasi rasa malas tuh gimana sih? Kalau aku sendiri tuh lebih mengedepankan niat. Aku mau ngapain sih? Aku mau buat apa sih? Tapi niatnya tuh nggak boleh kayak, oh ngerjain ini, oh ya udah, penting ngerjain, nggak boleh. Ngerjain harus sambil kita ngerti apa yang kita kerjakan. Jadi sambil mengerjakan sambil mempelajari. Jadi kita dapatnya double. Gitu sih kalau aku. Oke, jadi cuma niat aja nih. Iya nggak juga sih, mungkin lebih ke konsisten juga. Masa nggak mau cuma niat tok sekali coba langsung selesai kan nggak? Bener banget. Harus Kayak- konsisten. Itu loh kayak prinsipnya orang Jepang. Kan kalau aku baca-baca nih ya, orang Jepang tuh orang-orangnya punya etos kerja yang bagus banget. Terus orang-orangnya tuh disiplin banget gitu loh. Tapi pertanyaan kok bisa sih sebuah negara itu semua orang mayoritas tuh bukan mayoritas lagi ya, seluruh Hampir semuanya. Hampir semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua tuh rata-rata seperti itu. mereka tuh juga hidupnya juga terjamin banget kan Kayak ya. sehat banget gitu loh, Disiplin nggak gitu loh. kayak kita gitu loh. Beda. Padahal mereka negara kecil kan. Tapi kalau kamu tahu aja itu mereka waktu aku baca di internet itu mereka tuh sebenarnya dari kecil tuh udah diajari prinsip nih, udah Beneran? diajari punya prinsip. Bener, dari kecil udah punya prinsip. Kita mungkin Wow. prinsip Paling kecil main gundu deh aku. iya. Kalau kita mungkin prinsipnya dari kecil tuh pengen ini, pengen itu gitu aja Kayak kan. manja gak sih? Iya bener-bener. Kebanyakan diturunin sama orang tua juga. Bener. Enggak, Bener kita banget. enggak dikasih suatu kedisiplinan terhadap diri sendiri juga gitu. Iya itu mungkin salah satu yang membuat negara Indonesia tuh gini-gini aja gitu dari kayak, dulu. ya udah monoton, banyak termakan hoak dan lain sebagainya itu paling ya karena didikan masa kecil yang kurang terjamin juga. Iya benar. Tapi kalau cuma punya prinsip aja nih ya itu nggak menjamin. bisa. Itu nggak menjamin Prinsip sama kalau niat kita tuh akan kayak hal sukses. awal aja. Hal yang berkelanjutannya apa nih? Ini Nah. harus dicapai nih. Bener, prinsip tuh cuma sekedar kayak dia dasar lah, dasar. Kita Kayak harus pembangunan gitu lah. punya komitmen dan konsistensi Bener. gitu. Ada nih seorang ahli tuh, aku pernah baca juga seorang ahli tuh bilang kalau pikiran kita itu akan bekerja nggak maksimal itu karena apa? Karena kita itu tugasnya tuh bukan tugas sih istilahnya. Kita ilmu itu diberi seabrek-abrek dalam satu waktu dan cuma satu kali aja gak ada review. Gak efektif sih menurutku. Bener. Kayak SKS mau ulangan. Iya, Itu bener. gak efektif banget. Kayak misalnya mau ulangan pas ya, mau akhir semester ini belajar sehari sebelumnya gitu udah pasti. Belajar Hamin satu itu Hamin satu nggak itu bisa ya. KKM aja gak dapet paling. Iya. Rapor udah pas-pasan, Mungkin gak mungkin lagi satu cuma gitu. satu dua orang aja Satu, yang dua kayak orang gitu. aja. Tapi kalau mungkin aku ya nggak akan maksimal Nggak dan sih, hasilnya nggak juga bisa, gak bakal masuk otak mengecewakan, ya. Paling pasti. malamnya sih hafal, besoknya ya habis tidur ya ngeblank belajar apa tadi malam. Bener-bener. Nggak bisa, harus dicicil gitu. Minimal kalau aku sih 2 minggu sebelum ulangan itu harus sudah belajar. Beneran. minimal ya. Beneran. Paling kalau biar lebih maksimal belajar bareng sama temen yang masalahnya pengen sejurusan gitu ya, itu belajar Iya. bareng tuh menurutku efektif banget. Efektif banget. Efektif. Tapi kamu belajarnya lewat apa? Kalau aku maksud belajar apa? Belajar kelompok atau belajar sendirian ini? Iya, maksudnya belajar sendirian dong. Belajar sendiri. Belajar kelompok. Kelompok ya, Iya. itu kan sekolah kan menyediakan Teams ya. Oh, Nah, kita kan iya, juga biaya benar-benar. sekolah dong. Kita kan dikasih gratis juga. Oh iya. Jadi iya. kan bisa ditiru aku nih. sebagai gimana ya, pelajar yang memanfaatkan semua teknologi tuh dipakai dong ya. Masa Pakai nggak mau dong. kan biar Apalagi untung. gratis kan? Ya, Kita juga bener. bayar Kita kan sebenarnya. kayak gratisan. Iya bener-bener. Jadi kan sangat-sangat membantu kita untuk gimana ya, mengurangi beban pikiran. Jadi kayak beban pikiran satu orang bisa dibagi-bagi. Kita belajar Jadi, bareng juga. tadi gitu. itu harus ada konsisten. Konsisten Tapi tuh tetap penting konsisten banget. juga dong. Kalau cuma sekali dilakuin Masa ya. sekali pertemuan doang ya sama aja bohong. Iya benar-benar. Bokis. Terus ini ya, kan ada sesuatu yang terus berjalan, tapi dia nggak bisa diputar balik itu sama Apa siapapun. tuh? Waktu, Bener. Kalau kamu cara memanage waktu di pembelajaran daring itu kayak gimana sih? Kalau manage waktu sebenarnya tuh sulit banget ya, apalagi di pelajaran Sulit, daring bener. kita kan
banyak kegiatan masalahnya. Apalagi kalau- dari yang pagi daring ya misalnya ya, Iya. itu pagi sampai sore misalnya kita daring, malamnya ngerjain tugas tuh banyak banget. Apalagi nggak- tugas video, tugas bikin makalah, tugas bikin laporan tuh ya ampun nggak Tapi selesai. kalau Vicon atau Meet gitu kan nggak sampai sehari dong. Ya iyalah, cuman kan tugas yang saat meet itu loh Iya benar. capek, mohon maaf nih. Kalau aku sendiri tuh lebih ke memanage waktunya dengan jadwal. Lo bikin jadwal tertentu, kapan aku harus mengerjakan ini, kapan aku harus mengerjakan itu, jadi semua itu terstruktur. Kalau aku gitu, Sama sih sebenarnya. rata-rata gitu ya. Tapi kamu belajar itu enggak berdasarkan mood kamu apa enggak? Lah, itu yang menjadi momen utama kan ya. Kadang moodnya mood males, kadang mood seneng, kadang mood rajin, kan itu kan nggak selalu muncul kan. Iya benar. Tapi paling sering ya pasti mood males lah. Sama, aku mungkin 25% Sulit kalau banget tuh, persentasenya itu 25% itu mood Bener. belajar, yang 75% itu enggak tahu ngapain. Nah, mood pokoknya 25% tuh kayak persentase maksimal buat belajar. Iya benar. Kalau 75% ya Allah, ini ngapain? Nggak selesai. Ngeluh paling ya. Makanya itu kita sebenarnya jangan belajar itu tergantung mood sih. Jangan belajar tergantung mood. Kita harus Tergantung- punya jadwal yang seenggaknya kita bisa patuh gitu loh sama Bener. jadwal itu. Harus gimana ya? Harus menekuni. Apalagi harus konsisten sebenarnya juga, nggak bisa. guru-guru itu sudah cukup baik. Baik bagi banget, kita. apalagi kalau guru yang sepuh ya ampun tuh. Nah kalau aku sendiri yang ngerasain tuh kayak kasihan. Soalnya kan guru-guru yang sepuh tuh kadang kan nggak begitu melek teknologi. Iya, benar. Nah karena nggak begitu melek teknologi, kita sebagai sebagai murid itu kan berhak membantu mereka. Kalau mereka nggak mudeng ya kita bantu gitu. Iya bener, Kalau tapi misalnya kalau ngasih tugas ya, tapi jangan banyak-banyak lah kalau kalau kasih guru tugas sih, mohon semasa kan, maaf. tapi kalau guru semasa masa ada sih yang nggak Ya enggak ada lah, kan. semua kan masih punya laptop. Iya, bener. Punya aplikasinya yang sangat mendukung Dari buat sekolah pembelajaran juga, daring. dari sekolah juga benar-benar Bener. terfasilitasi kan Pas ya. sudah di training juga kan pasti. Iya, kita, pasti. jadi kita sebagai murid semansa tuh sangat-sangat terbantu sama sekolah gitu. Cuman tuh kalau misalnya guru itu nggak minta kita on cam gitu loh itu Aduh, ya. itu Mungkin kita langsung mundur saya pernah mungkin. nggak? Pernah rebahan pasti ya. Saya aja kalau misalnya fitcon jika pas rebahan. Iya mohon maaf. benar-benar Karena kalau misalnya dulu on cam kayak bener-bener langsung aduh Iya, nggak benar. kuat ini, gimana tuh. Sebenarnya kita harusnya itu ya pakai seragam, Pakai seragam di ya, depan. cuman kan karena gurunya juga pengertian juga, sangat mengapresiasi guru semasa juga, sangat pengertian terhadap murid, jadi kita nggak on cam nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Iya, Alhamdulillah sangat benar-benar mengerti banget. Jadi kita Sangat harus membantu berterima kasih juga. kepada guru-guru Makasih di ya Bu, salah Bapak satu guru nih. juga, makasih banget. Tapi karena itu ya kita harusnya juga introspeksi diri kita gitu nggak ya. boleh enak-enakan aja. Enak-enakan guru deh. Kalau Biar misalnya ada kita tugas enak banyak, loh. guru jangan yang kita juga harus salah dong. Masa tugas banyak malah nggak ngerjain, malah Iya, benar. malas. Kan kita juga harus refleksi diri juga. Iya harus refleksi diri, harus seenggaknya kita tuh kalau dikasih deadline segini tuh jangan telat Jangan gitu loh, telat. jangan Pokoknya telat. langsung Seenggaknya harus kerjakan lah. berusaha gitu loh. Gak jangan mengecewakan guru yang udah Bener banget. Dulu kan juga udah berusaha sama bertanggung jawab kan. kita kan usianya udah 16 17 ya. Iya, kamu, standarnya. Kamu berapa sih? 16, masih Aku muda, 17. nih, mohon maaf masih muda. Iya ya maaf, Anda kamu berapa? muda, aku 17. Aku udah tua. Enggak ya. Ya mohon maaf. Kan kalau udah usia segini Iya, pasti zauzur. tahu kan ada permasalahan, kita nggak mungkin berkutat pada materi pelajaran gitu, nggak, Bener. pasti ada masalah sendiri ya. Iya, Kan ada masalah Pertama- eksternal dan internal juga. pertama soal perasaan nih. Anda rancu ya. Iya benar. Kalau kamu pernah nggak dibuat down sama sesuatu terus kamu nggak bisa ngapa-ngapain, itu pernah nggak? Kalau di masa pandemi ini lumayan sering, saya apalagi sama tugas. Itu Jadi- sering banget stres sama tugas. Gak mood, dibuat gak mood sama tugas. Bener buat kamu. Jadi kayak semua kegiatan yang tak lakukan yang paling bikin gak mood kerjaan tugas. Itu kayak kenapa harus ada tugas di dunia ini gitu loh. Kenapa ada siapa yang nyiptain PR sampai sekarang kok ada itu loh. Sebel, mohon maaf ya. Terus kalau misal kamu punya permasalahan ya, kita kan waktu daring itu kan di rumah gitu pasti Bener. ada aja permasalahan Iya, gitu loh. banyak banget. Permasalahan yang di luar mata pelajaran lah. Kayak Pertama keluarga, soal iya benar. masalah tentang teman juga. Kalau kamu Banyak. pilih, kalau kamu jujur ya, kamu pilih untuk bercerita kemana? Ke orang tua, ke teman atau Kalau aku sendiri tuh gimana ya, kalau cerita tuh rada sungkan, jadi kayak rada gak pede kalau misalnya mau cerita ke orang. Maksudnya meskipun itu temen ya, meskipun orang tua itu kan aku sendiri tuh lebih suka dipendem.
Nah, kan tipenya orangnya cuek, gak terlalu peduli sekitar, gak terlalu pinter bersosialisasi dengan orang. Jadi kalau mau bercerita tuh kayak, duh jangan deh, mending dipendam sendiri daripada orang lain tahu gitu. Jadi kayak self healing gitu. Iya, kalau aku self Lebih ke healingnya me sih kan time lebih gitu. ke me time, ya bener me time. Kalau kan suka masak nih, ya Iya, bener. suka baking nih ya. Aduh, itu kalau sudah masak bener-bener lupa segalanya, bener-bener fokus di masakan. Kalau enak, aku seneng, kalau gak enak ya udah gitu-gitu. Jadi kamu mengatasi semua itu sendiri gitu, lebih Iya, memilih lebih milih untuk mengatasi sendiri. gitu. Cerita ke Tuhan pernah nggak? Pernah pasti. Nah, sholat ya harus itu Sholat harus itu. Nggak boleh menggantungkan harapan ke Bener. orang gitu, karena Nggak boleh. karena mesti akhirnya kita bakal kecewa gitu kalau kita menggantungkan. Kan nggak selalu ada di samping Iya, ya. Yang di bener. samping ya kalau nggak Tuhan siapa lagi? Iya, kalau aku sih lebih ke cerita ke temen ya. Itu kalau mungkin ada masalah yang bisa diceritain kan. Iya, yang Kalau maksudnya nggak terlalu pribadi. iya gitu, kalau masalah pribadi ya ngapain diceritain Iya, ke teman lebih- gitu. mending dipendem ya. Iya. Kalau aku juga gitu, me time Kak. Kalau aku sih di kamar sendiri sambil scroll TikTok, WA Kan me sama- time itu kayaknya kebiasaan gitu. Enggak, Mohon maaf. enggak. Katalah, aku Ya, aja. mohon maaf. Mohon maaf, Iya, nggak apa-apa. tapi itu kan mungkin caraku buat self healing sendiri Bener, kan gitu. beda-beda ya setiap orang. Iya benar. Terus kalau kamu soal temen nih, Iya. kita kan apa ya, benar-benar butuh teman gitu loh. Kalau nggak mungkin, Iya, benar. meskipun kamu akan menyelesaikan masalahmu secara sendiri, tapi yang namanya manusia juga butuh teman. Iya, kita kan juga makhluk sosial juga. Iya, kita butuh circle gitu. Kita Kalau butuh circle. kamu circle-nya tuh yang kayak gimana sih? Punya circle atau punya teman yang kayak gimana? Kalau Temannya kayak aku gimana? circle-nya tipe yang gimana ya? Paling penting sefrekuensi. Udah pasti sefrekuensi Iya, kan? benar. Nggak mau kan punya temen yang nggak sefrekuensi, kan malah bingung kita bahas apa, dia bahas apa, kan nggak sepada gitu loh. Kita sebenarnya bisa berteman sama siapapun, Bisa. tapi sulit untuk mendapatkan teman yang kayak yang bener-bener yang benar ada deket di gitu loh. samping kita Bener, gitu loh, bener bener. banget. Yang bisa kasih kita dukungan gitu. Bisa support. Iya benar, itu bisa support sulit gitu. banget. Mungkin kalau support paling dekat ya memang keluarga. Cuman kan kalau yang lainnya, kalau misalnya orang lain selain keluarga kan mungkin teman dekat. Iya, benar. Kita juga butuh juga tuh Kita pastinya. butuh circle yang benar-benar sefrekuensi, apalagi kita udah di SMA nih. Bener. Kan kita Zamannya juga mau menuju ke kuliahan iya, nih. zamannya yang kita putuskan sekarang itu benar-benar berpengaruh banget di masa Kalau udah masuk depan ke dunia gitu. kuliahan tuh sudah nggak bisa dimundurkan lagi. Apalagi soal teman ya, teman kan cerminan kita sendiri Bener, gitu. harus yang positif juga. Bener, Jadi kalau nyari kita- temen tuh ya kita refleksi diri dulu, nyari temen yang sekiranya tuh sama kayak kita. Sefrekuensi lah. Sefrekuensi Soalnya lah paling bisa minimal. nyaman ya. Karena sefrekuensi itu bisa membuat nyaman gitu. Bener. Kalau kita nggak sefrekuensi ya. Ya, mohon nggak tahu, maaf, nggak mundur tahu saya. gimana. Aku Mundur. ya, kalau aku sih kalau soal teman juga bener-bener yang pilih yang sefrekuensi gitu. Bukannya Iya. aku nggak bisa temenan sama siapapun, tapi memang aku di SMA itu pilih-pilih teman dalam arti teman yang selalu ada di samping kita gitu. Kan kita nggak mungkin sama orang banyak selalu ada di Iya. samping kita, enggak. Kan ya bingung Nggak juga. mungkin juga cerita ke banyak orang langsung. Ini gitu, mikir nggak diri mungkin. sendiri aja udah bingung. Ini mikir Iya. orang lain, mohon maaf. Saya gitu, kalau semua curhat ke kita gimana? Kita yang pusing. Ini Iya. tugas sudah pusing. Ini menurut curhatan ini, aduh. Minimal punya lah temen yang sefrekuensi, walaupun itu 1-2 yang nggak Iya, akan yang ninggalin kita pengertian gitu. lah. Tapi menurut kamu temen tuh benar-benar berpengaruh nggak buat kehidupan kamu? Kalau menurutku sih berpengaruh karena kan teman juga membentuk kepribadian kita juga. Oh iya, iya. Kalau misalnya temannya positif, kita juga ikut positif. Kalau temannya ambis pun kita ikut ambis. Temannya pinter, kita berusaha untuk ikut pinter. Jadi kita kalau misalnya ada temannya lebih unggul, kita berusaha mengejar. Lah dengan usaha mengejar tuh kita jadi lebih unggul juga daripada yang lainnya. Oke, Itu menurutku benar. sangat berpengaruh, sih sangat positif juga. Cuman Berpengaruh. tetap tergantung circle-nya juga ya, harus Iya, dipilih iya. juga. Nggak boleh ya circle yang negatif, yang toksik dan yang lain sebagainya yang nggak menguntungkan. Soalnya kita harus pinter-pinter banget pilih pergaulan Pinter, itu. harus selektif, Iya benar. harus selektif banget. Oke, jadi kiranya cukup itu deh. Cukup deh, ini Tapi- udah banyak curhat juga nih. Bentar, tadi dirangkum dulu dong Rangkum harusnya. dulu dong, ya. Gimana Gimana, tips disilahkan. belajar tadi itu kayak gimana cara kita belajar di masa pandemi itu ada apa aja sih? Yang pertama tadi untuk mengatasi rasa malas. Kita butuh Kita niat, butuh niat tuh udah pasti banget, kita butuh niat, kita butuh prinsip. kita butuh prinsip, kita butuh motivasi, kita harus konsisten juga. Prinsip itu gak akan berguna kalau kita nggak ada komitmen dan Kita konsistensi. juga nggak bakal berguna kalau nggak ada action. Iya benar, action Masa juga cuma penting banget niat, gitu. prinsip, komitmen, actionnya nggak ada. Loh, Anda mohon Sama maaf, aja ya. Anda ngapain? Ngayal, nggak bisa gitu loh.
Oke, terus apalagi nih tadi? Apalagi ya? Banyak banget ya, mohon maaf. Prinsip apa aja sih? Aku prinsipnya gimana ya? Pokoknya kalau ngelakuin sesuatu nggak full setengah-setengah, harus full. Harus jadi orang bermanfaat kita juga. nggak mau mengecewakan orang lain juga kan? Harus jadi orang bermanfaat juga karena Bener. barang yang nggak bermanfaat akan dibuang gitu. Jadi kalau kita nggak bermanfaat, ya udah Ya nggak udah, tahu kemana. nggak mau kemana, udah nggak dianggap. Kita harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar juga. Terus habis itu pandai-pandailah memanage waktu. Ya, itu sangat-sangat penting buat kedepannya. Buatlah to-do list kalau kamu mau, karena Bener. itu benar-benar Membantu. bisa, iya. Membantu banget buat kita saling mengejar target. Iya, kita kayak mau buat list terus kita coret list atau centang list tuh rasanya pencapaian Ya, seru aja satisfying gitu. Ada yang kayak Jadi kita, pleasurable gitu. jadi kita pengen bener-bener berambisi gitu loh untuk Bener. menciptakan checklist yang lain di list itu Kan gitu. secara nggak langsung membuat kita lebih rajin, lebih konsisten juga dalam Ya, kerjaan tugas. Itu kan benar. salah satu faktor yang bisa membantu kita. Itu menurutku sangat good sih. Ya bener. Terus kita juga harus bisa untuk mengatasi stres gitu di masa pandemi. Bener. Karena apa sih bedanya? Bedanya tuh belajar daring itu sama belajar luring tuh bedanya waktu daring tuh kita di rumah, luring itu di sekolah. Gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya itu aja, sama penggunaan teknologi yang lebih masif ya Iya. mungkin ya. Oke, terus ya tadi itu harus bisa mengendalikan stres itu juga Bener. penting banget gitu loh di masa Kan pandemi. kita kan itu. kadang nggak ketemu orang banyak nih kan, kalau misalnya langsung ketemu orang nih bingung. Terserah sih Terserah caranya sih. mau ngapain, mau Bisa me time self-healing juga. kayak gimana ya. Oke. Mungkin Udah cukup ya kita itu bahas-bahas ya. tentang ini. Curhat pun juga sudah banyak nih. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.